Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, setiap muslim mendambakan surga sebagai tempat kembali yang kekal dan penuh kenikmatan. Surga bukan hanya ganjaran akhir, tetapi juga merupakan buah dari amal dan kondisi hati seorang hamba selama hidup di dunia. Oleh karena itu, Allah dan Rasul-Nya telah memberi isyarat bahwa sebagian tanda-tanda penghuni surga dapat terlihat sejak seseorang masih hidup di dunia. Tanda-tanda tersebut tampak dari akhlak, ibadah, dan perilaku yang sesuai dengan tuntunan Islam. Islam sebagai agama rahmat telah menunjukkan banyak ciri yang dapat menjadi indikator bahwa seseorang tergolong ke dalam golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah dan akan masuk surga. Ciri-ciri ini bukan hanya ibadah ritual, melainkan juga mencakup kebersihan hati, adab, dan interaksi sosial yang mencerminkan keimanan yang kuat. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW menjadi sumber utama dalam menjelaskan karakter-karakter ini. Memahami ciri-ciri ini sangat penting, bukan untuk merasa lebih baik dari orang lain, tetapi sebagai cermin untuk mengevaluasi diri. Apakah kita sudah termasuk dalam orang-orang yang berhati bersih? Apakah kita sudah menjaga lidah, ikhlas bersedekah, dan merendahkan hati? Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa terus memperbaiki diri agar semakin dekat dengan surga yang dijanjikan. Berikut adalah ciri-cirinya. 1. Hati selalu bersih dari hasad dan dendam. Salah satu tanda utama calon penghuni surga yang telah nampak sejak di dunia adalah kebersihan hati dari penyakit batin seperti hasad, iri dengki, dan dendam. Hasad adalah sifat yang sangat tercela dalam Islam karena menunjukkan ketidaksukaan atas nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ia berharap agar nikmat tersebut hilang dari orang lain atau bahkan beralih kepadanya. Sifat ini tidak hanya merusak hubungan antar manusia, tetapi juga menghancurkan amal baik yang dilakukan seseorang. Allah menggambarkan orang-orang yang bersih dari hasad sebagai orang yang kelak akan menduduki surga dengan hati yang bersih. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa penghuni surga akan berkata, "Dan kami cabut segala macam dendam yang berada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan." Ini menandakan bahwa sebelum masuk surga, Allah membersihkan hati mereka dari segala kebencian, dan mereka yang sudah mencapai tahap ini di dunia menunjukkan tanda calon penghuni surga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW pernah bersabda mengenai seorang laki-laki yang disebut sebagai penghuni surga. Ketika ditelusuri lebih lanjut, ternyata keistimewaan laki-laki tersebut bukan pada banyaknya amal ibadah formal seperti sholat malam atau puasa sunnah, tetapi karena setiap malam sebelum tidur, ia memaafkan semua orang yang pernah menyakitinya dan membersihkan hatinya dari iri serta dendam. Ini menunjukkan betapa pentingnya kondisi hati di sisi Allah. Islam bukan hanya tentang apa yang tampak dari luar, melainkan juga apa yang tersembunyi di dalam dada. Orang yang mampu menahan gejolak batin berupa rasa iri, sakit hati, dan kebencian terhadap sesama adalah orang yang telah mencapai derajat spiritual yang tinggi. Menjaga hati tetap bersih tidaklah mudah, terlebih di zaman penuh kompetisi dan kebisingan dunia seperti saat ini. Namun seorang muslim sejati tidak menjadikan keberhasilan orang lain sebagai ancaman, tetapi justru sebagai cermin untuk bersyukur dan memperbaiki diri. Hati yang tidak terganggu oleh perasaan negatif terhadap orang lain adalah hati yang lapang, tenang, dan mudah tersentuh oleh hidayah. Hasad dan dendam adalah dua sifat yang paling berbahaya karena ia dapat merusak amal, menghancurkan hubungan sosial, dan menjerumuskan seseorang ke dalam permusuhan. Allah memerintahkan agar umat Islam senantiasa berdoa agar tidak memiliki kebencian dalam hati terhadap sesama muslim. Sebagaimana disebutkan dalam doa para sahabat, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman."
Orang yang membersihkan hatinya dari rasa benci dan hasad pada hakikatnya sedang membangun rumahnya di surga. Ia menyadari bahwa dunia hanyalah tempat ujian dan bahwa semua kenikmatan adalah karunia Allah, bukan milik manusia untuk ditentukan. Ia mengamalkan sabar, ridha, dan tawakal dalam menghadapi takdir dan rezeki orang lain. Karena itu, meski mungkin tidak terkenal atau tidak banyak diketahui orang, hati yang bersih dari hasad dan dendam adalah mahkota spiritual yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Inilah sifat penghuni surga yang sejati, yang ketenangan dan kedamaian hatinya sudah menjadi surga tersendiri di dunia. 2. Rajin menjaga sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu adalah pilar utama dalam kehidupan seorang muslim. Ia merupakan kewajiban yang tidak bisa ditawar dan menjadi penghubung langsung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Calon penghuni surga ditandai dengan kesungguhannya dalam menjaga sholat, bukan hanya melaksanakannya secara rutin, tetapi juga menjaga waktunya, kehusyukannya, serta menjadikannya sebagai prioritas utama dalam hidup. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan mendirikan sholat, mereka itu akan masuk surga dan tidak dizolimi sedikit pun." Ayat ini menegaskan bahwa menjaga sholat adalah salah satu jalan paling utama menuju surga. Sholat bukan hanya gerakan fisik, tetapi bentuk penghambaan yang paling agung. Dalam hadis, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa amal pertama yang akan dihisap di hari kiamat adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalnya, dan jika rusak sholatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Oleh karena itu, orang yang menjadikan sholat sebagai tiang kehidupan telah menunjukkan ketundukan sejatinya kepada Allah. Ia tidak menunda sholat karena pekerjaan, tidak meremehkan waktunya karena kesibukan dunia, dan selalu berusaha menjaga kehusyukannya karena menyadari bahwa ia sedang berdiri di hadapan Sang Pencipta. Kebiasaan menjaga sholat dengan sungguh-sungguh adalah salah satu tanda keimanan yang kokoh. Dalam surat Al-Mu'minun, Allah menyebutkan ciri-ciri orang beriman yang kelak mewarisi surga Firdaus, dan salah satu cirinya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tidak semua orang bisa khusyuk, tetapi mereka yang istiqomah menjaga kualitas dan waktu sholatnya akan perlahan-lahan dibimbing oleh Allah untuk mencapai kehusyukan. Calon penghuni surga tidak hanya sholat ketika lapang, tetapi juga ketika sempit. Tidak hanya saat senang tetapi juga saat susah. Karena ia tahu bahwa sholat adalah tempat berlindung dari segala tekanan dunia. Bila seseorang dalam hidupnya telah menempatkan sholat sebagai kebutuhan jiwa, bukan sekadar kewajiban, maka sungguh ia telah menunjukkan karakter penghuni surga. Sholat yang dilakukan dengan ikhlas dan penuh rasa cinta kepada Allah akan memancarkan cahaya dalam hati, menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkar, serta membuat hidup menjadi terarah. Orang yang menjaga sholatnya, menjaga waktunya, dan memperindah sholatnya adalah orang yang telah menyucikan jiwanya dan pantas berharap akan masuk surga melalui pintu orang-orang yang rajin sholat. 3. Gemar bersedekah dan tidak perhitungan. Sedekah adalah amal yang sangat dicintai Allah, bahkan dalam banyak ayat dan hadis disebut sebagai penyebab seseorang masuk surga. Calon penghuni surga bukan hanya orang yang beriman secara lisan, tetapi juga yang membuktikan imannya melalui tindakan sosial, salah satunya dengan gemar bersedekah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada tiap tangkai ada 100 biji." Ini menggambarkan bahwa satu sedekah bisa mendatangkan ganjaran yang sangat besar jika dilakukan dengan ikhlas. Salah satu ciri orang yang akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah adalah keikhlasan dalam memberi. Ia tidak merasa rugi ketika mengeluarkan hartanya, justru merasa bahagia karena bisa membantu orang lain. Ia juga tidak mengungkit-ungkit pemberiannya atau menyakiti perasaan orang yang diberi. Dalam hadis disebutkan bahwa salah satu dari 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat adalah orang yang bersedekah dengan tangan kanan, dan tangan kirinya tidak mengetahuinya, karena begitu tersembunyinya sedekah itu dari niat pamer. Ini menunjukkan bahwa sedekah yang sejati adalah yang lahir dari hati yang tulus dan jauh dari ria.
Orang yang gemar bersedekah dan tidak perhitungan menandakan bahwa ia memiliki sifat kasih sayang yang besar terhadap sesama. Ia tidak takut miskin karena meyakini bahwa rezeki datang dari Allah, bukan dari simpanan yang ia miliki. Ia percaya bahwa setiap sedekah akan diganti oleh Allah dengan balasan yang lebih baik. Dalam Al-Quran juga disebutkan, apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya. Orang seperti ini telah melepaskan ikatannya terhadap dunia dan menunjukkan orientasi hidup yang akhirat sentris. Inilah yang menjadi ciri calon penghuni surga. Bersedekah bukan hanya soal harta, senyum, tenaga, waktu, bahkan kata-kata yang menyenangkan juga termasuk sedekah. Maka, orang yang ringan tangan dan murah hati, baik dalam bentuk materi maupun perhatian, telah menampakkan kemuliaan hatinya. Ketika seseorang menjadikan hidupnya sebagai jalan untuk memberi, maka ia telah mengambil sifat Allah yang Maha Pemberi sebagai panutannya. Ia hidup untuk menebar manfaat dan tidak menyakiti orang lain. Inilah calon penghuni surga yang hatinya luas, jiwanya lapang, dan perbuatannya penuh berkah. 4. Menjaga lisan dari ghibah, fitnah, dan ucapan sia-sia. Lisan adalah nikmat besar dari Allah yang harus dijaga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa sebagian besar dosa manusia berasal dari apa yang keluar dari lisannya. Orang yang menjaga lisannya dari berkata buruk, menggunjing, memfitnah, dan ucapan sia-sia telah menunjukkan kedewasaan dalam beragama. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa salah satu ciri orang beriman adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Artinya, ucapan yang tidak membawa manfaat, bahkan mengarah kepada dosa, harus ditinggalkan oleh orang-orang yang menginginkan surga. Ghibah, menggunjing, namimah, adu domba, dan fitnah adalah penyakit lisan yang sangat berbahaya. Dalam salah satu hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyamakan ghibah seperti memakan daging saudara sendiri yang telah mati. Hal ini menunjukkan betapa menjijikkannya perbuatan tersebut dalam pandangan agama. Sementara fitnah disebut lebih kejam dari pembunuhan karena bisa menghancurkan kehormatan dan kehidupan seseorang secara menyeluruh. Maka, orang yang menjaga lisannya dari hal-hal ini adalah orang yang memiliki pengendalian diri dan akhlak yang tinggi. Menjaga lisan juga berarti memilih kata yang baik, berkata yang benar, atau diam jika tidak ada kebaikan dalam ucapan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Hadis ini menunjukkan bahwa kualitas iman seseorang terlihat dari bagaimana ia menggunakan lisannya. Calon penghuni surga adalah mereka yang menjadikan lisan sebagai sarana kebaikan, bukan kerusakan. Mereka berbicara dengan lembut, menyampaikan nasihat tanpa menyakiti, dan tidak suka ikut campur dalam urusan orang lain yang tidak bermanfaat. Orang yang menjaga lisannya pada dasarnya sedang menjaga hatinya. Sebab lisan adalah cermin dari isi hati. Jika hati bersih, maka lisannya juga bersih. Bila seseorang mampu menahan diri dari membicarakan keburukan orang lain, ia telah mencerminkan kematangan iman dan kedalaman spiritualitas. Inilah orang-orang yang mulutnya menjadi penyebar kebaikan, lisannya menjadi sumber kedamaian, dan diamnya pun membawa hikmah. Mereka inilah calon penghuni surga yang kata-katanya membawa cahaya dan keberkahan. 5. Tawadu, rendah hati, dan tidak sombong. Tawadu adalah sifat yang sangat mulia dalam Islam. Ia merupakan bentuk ketundukan, bukan kepada manusia, melainkan kepada Allah. Orang yang tawadu menyadari bahwa segala kelebihan yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah. Ia tidak membanggakan diri, tidak merendahkan orang lain, dan tidak mencari pujian dari manusia. Dalam Al-Quran, Allah memuji hamba-hambanya yang rendah hati. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ini menunjukkan bahwa sifat tawadu adalah ciri khas para kekasih Allah yang akan dimasukkan ke dalam surga. Sifat tawadu menjadi lawan dari kesombongan, dan kesombongan adalah dosa yang menyebabkan iblis diusir dari surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan dalam hadisnya,
Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji zarah. Ini adalah peringatan serius bagi siapa saja yang merasa lebih baik dari orang lain karena kekayaan, ilmu, keturunan, atau jabatan. Calon penghuni surga justru adalah mereka yang tidak merasa lebih tinggi dari siapapun, walaupun amal dan kedudukan mereka besar di mata manusia. Tawadu bukan berarti rendah diri, melainkan mengetahui tempat diri dan memuliakan orang lain. Orang yang tawadu mudah belajar, karena ia tidak merasa sudah cukup. Ia juga mudah menerima nasihat dan kritik, karena ia tidak mempertahankan ego. Ia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa merasa lebih tinggi, bahkan dengan orang yang lebih miskin atau lebih hina di mata manusia. Nabi Muhammad SAW, manusia paling mulia, adalah contoh puncak dari tawadu. Beliau tidur di atas tikar kasar, duduk bersama orang miskin, dan tidak pernah menolak ajakan hamba sahaya. Orang yang tawadu telah menunjukkan kedalaman tauhidnya. Ia tahu bahwa hanya Allah yang layak dibesarkan. Maka ia selalu merendah, karena ia melihat dirinya sebagai hamba. Sifat inilah yang menjadikannya mulia di sisi Allah dan manusia. Ketika seseorang mampu menaklukkan egonya, menundukkan dirinya dari kesombongan, dan selalu menyandarkan segala kebaikan kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah menunjukkan cahaya surga dalam dirinya. Tawadu adalah pintu keselamatan, dan siapa yang berjalan di bawah naungannya, ia sedang menuju surga dengan penuh kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, menjadi penghuni surga bukanlah cita-cita yang mustahil. Islam memberikan panduan jelas melalui Al-Quran dan hadis tentang sifat-sifat dan perilaku yang bisa menjadi jalan menuju surga. 5 ciri yang telah dibahas bukan hanya idealisme, tetapi sesuatu yang dapat dilatih dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari. Kebersihan hati dari hasad dan dendam menjadikan seseorang mulia di hadapan Allah dan sesama. Konsistensi dalam sholat 5 waktu adalah bukti ikatan kuat dengan Allah. Kedermawanan dalam sedekah menunjukkan kepedulian terhadap sesama dan cinta kepada akhirat. Menjaga lisan mencerminkan akhlak mulia dan ketenangan jiwa. Dan sifat tawadu menumbuhkan kasih sayang di tengah masyarakat dan keridhaan Allah. Setiap muslim perlu menjadikan kelima ciri ini sebagai tolok ukur dalam memperbaiki diri. Dunia hanyalah ladang ujian, dan surga adalah tujuan abadi. Barang siapa yang mampu menjaga 5 ciri ini dalam dirinya, maka insya Allah ia telah menapaki jalan para penghuni surga. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bersih hati, menjaga sholat, ringan tangan memberi, menjaga lisan, dan rendah hati. Semoga cahaya surga telah nampak dalam diri kita sejak di dunia, dan Allah meneguhkan kita dalam keimanan hingga akhir hayat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.